Ya, Anda kembali bersama kami di Lapor Polisi. Pemirsa, misteri pembunuhan Suban Mundari alias Jalu yang terjadi di sebuah gang sempit di kawasan Krendang Utara, Tambora, Jakarta Barat akhirnya terungkap. Ya, korban dibunuh oleh rekannya karena dianggap berkhianat memberikan informasi kepada pihak kepolisian terkait peredaran narkotika. DP, AB, A, dan J, 4 pelaku pembunuhan terhadap Suban Mundari alias Jalu yang tewas di sebuah gang sempit kawasan Krendang Utara, Tambora, Jakarta Barat diringkus Satreskrim Polres Jakarta Barat bersama Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Kasatreskrim Polres Jakarta Barat, AKBP Joko Dwi Harsono mengatakan pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Jakarta dan Serang, Banten setelah melarikan diri usai melakukan pembunuhan. Motif para pelaku tega menghabisi nyawa rekannya karena dendam. Korban dianggap berkhianat memberikan informasi kepada pihak kepolisian terkait peredaran narkotika. Korban dan pelaku diketahui merupakan satu komplotan sindikat pengedar narkotika jenis sabu di kawasan Tambora. 9 orang ini adalah satu kelompok. Mereka itu adalah sindikat narkoba. Jadi kegiatannya adalah jual beli narkoba. Namun di antara kelompok mereka terjadi bersih tegang atau perselisihan, di mana rekan-rekannya yang lain, rekan-rekan korban yang lain itu menganggap bahwa korban ini telah berkhianat dengan menduga bahwa korban ini memberikan informasi kepada pihak kepolisian, sehingga rekan-rekan yang lain merasa dendam. Kemudian mereka berencana untuk menghakimi korban. Selain meringkus pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti senjata tajam yang digunakan untuk menusuk korban. Selain 4 pelaku yang sudah ditangkap, kepolisian juga masih melakukan pengejaran terhadap 4 orang lainnya, termasuk yang melakukan penusukan terhadap korban. Para pelaku dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dan pengeroyokan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Ya, dan untuk informasi selengkapnya terkait pembunuhan seorang pria di Tambora tersebut, kami sudah bergabung bersama Kasatreskrim Jakarta Barat, AKBP Joko Dwi Harsono. Selamat pagi, Pak Joko. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Lapor Polisi iNews. Pak Joko, pagi. Selamat pagi, Pak Joko. Selamat pagi, Mbak Nay. Oke, suara kami terdengar dengan jelas ya Pak Joko ya. Pak, ini kita mau mengkonfirmasi terlebih dahulu nih Pak, bahwa betul pembunuhan atau dari korbannya ini bernama Jalu, ini benar-benar terjadi karena dia memberikan informasi kepada pihak polisian terkait narkotika, pengedaran narkotika ini Pak. Iya, kalau menurut dari keterangan 4 orang yang kita menganggap bahwa korban ini mengkhianati mereka dengan memberikan informasi tentang aktivitas kelompok ini mengedarkan narkoba. Baik, artinya benar ya terjadi karena memang ada pemberian informasi. Betul. Atau kalau zaman now bilangnya cepu gitu ya Pak ya. Pak, ini pengejaran terhadap pelaku lainnya bagaimana? Kabarnya ini masih ada 4 orang yang masih buron Pak. Masih ada 5 sebenarnya. 5 orang, ya? Oke. Iya, termasuk salah satunya adalah yang melakukan penusukan atau pelaku utamanya itu masih dilakukan pengejaran. Oke, prosesnya pencarian terhadap 5 orang tersebut sejauh ini bagaimana Pak, dan perkembangannya Pak? Dan perannya juga termasuk terhadap pembunuhan ini apa saja? Pelaku ini sejumlah 9 orang kan sebenarnya sudah merencanakan sehari sebelumnya untuk menghakimi korban karena dianggap berkhianat. Jadi semuanya punya peran mengumpul atau berkumpul untuk menghakimi si korban ini. Lalu bagaimana dengan geng narkotika ini Pak, para pelakunya ini? Apakah sudah dilanjutkan begitu dengan dari pihak kepolisian? Terutama pengungkapan terhadap jaringan narkotika tersebut jaringannya. nih Pak. Iya, tentu kami saling berkoordinasi ya, antara reskrim maupun narkoba pasti akan berkoordinasi, baik perbuatan pembunuhannya maupun perbuatan pengedaran narkotikanya itu pasti akan dikoordinasikan. Nah, kalau kita bicara soal jaringan narkotika tersebut Pak, ini penyelidikan pihak kepolisian terhadap jaringan yang melibatkan para tersangka dan juga korban saat ini sejauh mana Pak? Apakah sudah ditemukan siapa orang di balik jaringan tersebut begitu?
Kalau narkotikanya nanti mungkin pihak narkoba, satuan narkoba atau direktur narkoba yang bisa menjelaskan. Kami hanya fokus pada perbuatan kekerasan yang menyebabkan meninggal dunia itu. Jadi terhadap pelaku apa saja Pak kira-kira hukuman atau pasal yang nanti menanti para tersangka ini? Iya, terhadap para pelaku kita kenakan pasal 340 KUHP dan pasal 170 ayat 2 serta pasal 2 Undang-Undang Darurat. Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara. Oke, baik, terima kasih atas informasinya Pak Kasat Reskrim Jakarta Barat AKBP Joko Dwi Harsono sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Semoga investigasinya berjalan dengan lancar dan tentunya kita berharap agar gembong narkoba ini bisa diputus gitu peredarannya ya. Setuju, Maya, agar tidak ada lagi ya generasi-generasi bangsa yang kemudian masa depannya terhancurkan karena narkotika. Ya, baik, kita ke informasi lainnya pemirsa. Bocah perempuan berusia 7 tahun di Sampang, Jawa Timur ditemukan tewas di saluran pembuangan air dengan tubuh yang tertimbun tanah. Ya, ini korban diduga dianiaya oleh teman bermainnya. Warga desa Mandangin, Sampang, Jawa Timur mengepung seorang remaja di kediamannya lantaran diduga membunuh bocah perempuan 7 tahun yang jasadnya ditemukan di saluran air sekitar rumah pelaku. Warga yang kesal dengan kejadian ini mengepung pelaku dan rekannya. Untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, polisi yang berada di lokasi langsung mengamankan pelaku ke tempat yang aman. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, sebelumnya pelaku menginap di rumah korban dan tergiur dengan perhiasan emas milik korban. Dilakukan pemeriksaan terhadap 2 orang anak yang diamankan ini, namun dalam pemeriksaan hanya satu yang menjadi tersangka, yaitu inisial AM 14 tahun. Adapun modus dari tersangka AM ini yang umur 14 tahun, anak perempuan juga, 5 hari sebelumnya nginep di rumah korban. Kemudian melihat korban menggunakan gelang dan anting, ada keinginan untuk memiliki perhiasan tersebut. Pelaku kini menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sampang. Dari Sampang, Madura, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Baik, kita ke informasi lainnya. Ya. Nah, ini terkait penerimaan pedagang kaki lima ya di Kota Tegal, Jawa Tengah, tepatnya. Baik, pada Senin sore penertiban ini diwarnai oleh kericuhan. Betul, dan belasan petugas Satpol PP ini terlibat keributan dengan sejumlah PKL yang memprotes larangan tersebut. Kita simak informasinya. Keributan antara sejumlah PKL dengan belasan Satpol PP ini terjadi saat penertiban PKL di kawasan Taman Pancasila, Kota Tegal, Jawa Tengah, Senin sore. Keduanya terlibat adu mulut dan saling dorong. Nyaris saja keduanya terlibat baku hantam jika tidak segera dilerai oleh polisi. Kericuhan bermula saat para PKL mempertanyakan larangan berjualan di kawasan Taman Pancasila. Para PKL menilai Satpol PP mengingkari surat pernyataan yang telah ditandatangani bersama yang isinya mengizinkan PKL berjualan di trotoar asalkan lapak tidak lebih dari 3 meter. Namun saat ditunjukkan surat pernyataan itu malah dibantah oleh Satpol PP sehingga memicu kericuhan. Ya tuntutannya kita tidak menuntut apa-apa, Pak. Kalaupun kita memang tidak boleh dagang, carikan tempat yang kita bisa buat berdagang, Pak. Wong kita dulu di sini digusur ya tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada apa-apa. Apa mereka toh yang harus makan? Apa PKL nggak boleh makan? Kita tidak mau dibangun, monggo semakin bagus Kota Tegal kita senang. Tapi kan pikirkan rakyat kecil, pikirkan dampaknya yang PKL yang lagi digusur, jangan semena-mena. Kepala Satpol PP Kota Tegal, Hartoto, yang memimpin penertiban sempat menjadi pelampiasan emosi seorang PKL. Sementara itu, menurutnya, pihaknya hanya menegakkan aturan terkait larangan berjualan di trotoar dan bahu jalan, termasuk di kawasan Taman Pancasila. Berdasarkan peraturan Wali Kota Tegal nomor 1 tahun 2022 tentang kawasan pedestrian, ya, jadi di
Di kawasan Pancasila ini ya sesuai perwal tersebut tidak diperbolehkan adanya aktivitas berjualan dari masyarakat ya, terutama di tempat pasung seperti trotoar dan jalan. Para PKL menolak larangan berjualan di kawasan Taman Pancasila karena Pemkot tidak menyediakan lahan sebagai solusinya. Sedangkan para PKL mengaku sudah berpuluh tahun berjualan di kawasan tersebut sebelum adanya Taman Pancasila. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar melaporkan. Ya, Anda jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali dengan informasi lain. Di antaranya seorang bandar narkoba di Payakumbuh, Sumatera Barat ditangkap saat menggelar pesta ulang tahun sang istri. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.